Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan selamat pagi juga kepada Ibu IPA. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat, yaitu Ibu IPA Puspasari yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini yang membahas tentang kode etik profesi teknik kimia. Sebelum kita mempresentasikan materi kali ini, saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama, Linda Ismail Sabania, saya sendiri 205-21123. Yang kedua, Gaitsa Prajatantri Saharani 205-21124. Yang ketiga, Savanisa Destiara Putri 205-21125. Pembahasan yang pertama, apa sih itu etika? Etika berasal dari kata ethos, bahasa Yunani yang berarti karakter, watak kesusilaan, atau adat. Kata etika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang baru mempunyai arti yang pertama, ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Yang kedua, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Yang ketiga, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Maka dari itu, etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Nilai-nilai etika harus diletakkan sebagai landasan atau pertimbangan dalam setiap tingkah laku manusia, termasuk di bidang keilmuan. Menurut para ahli, arti etika dari segi istilah yaitu yang pertama, Dr. Andes O.P. Simorangkir. Etika atau etik sebagai pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik. Yang kedua, Dr. Andes H. Burhanuddin Salam. Etika adalah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Yang ketiga, Dr. Andes Sidi Gajalba. Etika adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk sejauh yang dapat ditentukan oleh akal. Fungsi etika. Yang pertama, sebagai nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok masyarakat. Yang kedua, sebagai kumpulan asas atau nilai moral, kode etik. Maka dari itu, etika dirupakan dalam bentuk aturan tertulis yang secara sistematik sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat yang dibutuhkan akan bisa difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika rasional dinilai menyimpang dari kode etik. Profesi. Menurut De George, profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian. Profesional adalah orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi. Ciri-ciri profesi. Secara umum, ada beberapa ciri atau sifat yang selalu melekat pada profesi. Yang pertama, adanya pengetahuan khusus, yang biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkat pendidikan, latihan, dan pengalaman yang bertahun-tahun. Yang kedua, adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Hal ini biasanya setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi. Yang ketiga, mengabdi pada kepentingan masyarakat. Artinya, setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat. Yang keempat, ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Setiap profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, di mana nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup, dan sebagainya. Maka untuk menjalankan suatu profesi harus terlebih dahulu ada izin khusus. Yang kelima, kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi.
Yang harus kita ingat dan pahami betul bahwa pekerjaan atau profesi dan profesional terdapat beberapa perbedaan. Yang pertama, profesi. Profesi mengandalkan suatu keterampilan atau keahlian khusus. Profesi dilaksanakan sebagai suatu pekerjaan atau kegiatan utama atau pernah waktu. Yang ketiga, dilaksanakan sebagai sumber utama nafkah hidup. Yang keempat, dilaksanakan dengan keterlibatan pribadi yang mendalam. Lalu ada profesional. Profesional yaitu orang yang tahu akan keahlian dan keterampilannya, lalu meluangkan seluruh waktunya untuk pekerjaan atau kegiatan itu, dan bangga akan pekerjaannya. Etika profesi. Etika profesi adalah konsep etika yang ditetapkan atau disepakati pada tatanan profesi atau lingkup kerja tertentu. Contoh, pers dan jurnalistik, engineering atau rekayasa, sains, medis atau dokter, dan sebagainya. Etika profesi berkaitan dengan bidang pekerjaan yang telah dilakukan seseorang sehingga sangatlah perlu untuk menjaga profesi di kalangan masyarakat atau terhadap konsumen, klien atau objek. Prinsip dasar di dalam etika profesi. Yang pertama, tanggung jawab. Prinsip ini menuntut kita untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan terhadap hasilnya, juga terhadap dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya. Yang kedua, keadilan. Prinsip ini menuntut kita untuk memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Yang ketiga, prinsip kompetensi, yaitu melaksanakan pekerjaan sesuai jasa profesionalnya, kompetensi dan ketekunan. Yang keempat, prinsip perilaku profesional, yaitu berperilaku konsisten dengan reputasi profesi. Yang kelima, prinsip kerahasiaan, yaitu menghormati kerahasiaan informasi. Yang keempat, pentingnya etika profesi. Menurut T. George, profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan mengandalkan suatu keahlian, termasuk poin-poin berikut. Yang pertama, melibatkan kegiatan intelektual. Yang kedua, menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen. Yang ketiga, mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi. Yang keempat, mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. Yang kelima, menentukan baku standarnya sendiri, dalam hal ini adalah kode etik. Yang selanjutnya yaitu ada kode etik profesi. Kode etik profesi sendiri yaitu suatu sistem norma atau nilai serta aturan profesional yang tertulis secara tegas yang menyatakan apa yang benar dan baik atau apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Baik, selanjutnya tujuan kode etik profesi. Nah, secara umum tujuan dari kode etik profesi yaitu agar seseorang profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai jasa atau kliennya. Nah, berikut ini saya jelaskan dengan rinci. Yang pertama, menjunjung tinggi martabat suatu profesi. Dan yang kedua, menjaga dan mengelola kesejahteraan anggota profesi. Yang ketiga, meningkatkan pelayanan suatu profesi di atas keuntungan pribadi. Keempat, meningkatkan kualitas organisasi menjadi lebih profesional dan terjalin erat. Yang kelima, melindungi klien dari perbuatan yang tidak profesional. Adapun fungsi kode etik yaitu ada 3. Yang pertama, kode etik profesi memberikan pedoman bagi semua anggota suatu profesi tentang prinsip profesionalitas yang ditetapkan. Yang kedua, sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat umum terhadap suatu profesi tertentu. Dan yang terakhir, mencegah campur tangan dari pihak lain di luar organisasi terkait hubungan etika dalam keanggotaan suatu profesi. Selanjutnya, prinsip kode etik profesi. Nah, yang pertama, prinsip tanggung jawab, yaitu bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan dari profesi tersebut, khususnya bagi orang-orang di sekitarnya. Yang kedua, ada prinsip keadilan, yaitu menuntut seseorang agar mampu menjalankan profesinya tanpa merugikan orang lain, khususnya orang yang berkaitan dengan profesi tersebut. Yang ketiga, prinsip otonomi, didasari dari kebutuhan seseorang profesional untuk diberikan kebebasan sepenuhnya untuk menjalankan profesinya.
Yang keempat, prinsip integritas moral. Merupakan seorang profesional juga dituntut untuk memiliki komitmen pribadi, yaitu untuk menjaga kepentingan profesinya dan masyarakat sekitarnya. Baik, selanjutnya kode etik profesi teknik kimia. Nah, untuk mencapai tujuan dari kode etik profesi teknik kimia, anggota harus yang pertama yaitu harus mementingkan keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan dari publik dan melindungi lingkungan sebagai bentuk dari tanggung jawab profesional. Yang kedua, mempublikasi pandangan atau memberikan informasi secara objektif dan jujur. Yang ketiga, memperlakukan semua kolega dengan sama rata dan hormat serta menyadari kontribusi. Nah, tidak ada aplikasi antara sama kolega, harus sama rata dan adil. Yang keempat, memperlakukan diri mereka sendiri secara adil, bermartabat, dan dengan hormat. Nah, kita ambil kesimpulannya, sebagai seorang insinyur, khususnya insinyur teknik kimia, haruslah ada sikap profesionalisme dan menerapkan etika profesinya dengan penuh rasa tanggung jawab. Selain karena demi kehormatan profesi yang dijalani, hal tersebut juga sangat penting agar tidak terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran kode etik profesi dan juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi tersebut. Selanjutnya, penyebab pelanggaran terhadap kode etik profesi. Nah, kenapa sih ada pelanggaran terhadap kode etik profesi? Nah, yang pertama yaitu penyebabnya tidak berjalannya kontrol dari pengawasan dari masyarakat. Nah, yang kedua, organisasi profesi tidak dilengkapi dengan sarana dan mekanisme bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan. Nah, yang ketiga, rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai substansi kode etik profesi. Nah, yang keempat, belum terbentuknya kultur dan kesadaran dari para pengemban profesi untuk menjaga martabat luhur profesinya. Nah, ini adalah sumbernya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam menyampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.